Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Aufar selaku dosen pengampu mata kuliah, serta rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim MedConnect akan mempresentasikan hasil inovasi kami. Sebelum itu, perkenalkan kami dari anggota MedConnect yang terdiri dari saya sendiri, Aisyah Nimatul Karimah sebagai CEO, kemudian ada Farah Bulan sebagai CEO, dilanjut sebagai Naila Aulia sebagai CFO, dan terakhir Lintar Aditya sebagai CEO. Nah, kemudian masalah yang akan diselesaikan oleh MedConnect yang pertama adalah berdasarkan data yang ada dalam BPS tahun 2023 mengatakan bahwa 80 juta warga Indonesia masih kekurangan akses dokter kesehatan spesialis, di mana distribusi layanan kesehatan di Indonesia ini masih terbilang belum merata, terutama di wilayah terpencil. Dan berdasarkan data Kemenkes tahun 2022, rata-rata waktu tunggu paling cepat di rumah sakit sekitar 2-3 jam. Padahal kita tahu mungkin setiap pasien memiliki jadwal kegiatan yang cukup padat, entah itu untuk bekerja, mengurus anak, dan lain sebagainya. Terakhir, seperti yang kita tahu, ketika kepadatan fasilitas kesehatan melonjak, maka resiko tertular infeksi sangat tinggi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, MedConnect adalah aplikasi layanan kesehatan digital yang mana dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kesehatan atau melakukan konsultasi dimanapun secara online. Nah, aplikasi ini juga mengusung prinsip praktis, aman, dan terpercaya, menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang mudah diakses tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Solusi yang dihadirkan oleh MedConnect yang pertama adalah menawarkan tenaga medis yang berkualitas. MedConnect bekerja sama dengan dokter umum dan spesialis terpercaya untuk memberikan layanan medis yang profesional. Kemudian, puluhan fitur kesehatan juga untuk mendukung kesehatan, mulai dari edukasi hingga pemantauan kondisi pasien. Ketiga adalah bantuan teknologi AI, di mana pada kali ini MedConnect menggunakan kecerdasan buatan untuk mempercepat proses trace, mempermudah reservasi, dan meningkatkan akurasi layanan. Kemudian MedConnect juga hadir dalam web dan juga mobile, sehingga dapat diakses melalui berbagai perangkat untuk kenyamanan pengguna. Terakhir, MedConnect juga aman dan terpercaya karena dilengkapi dengan sistem keamanan berstandar tinggi. Nah, untuk produk yang ditawarkan, di sini MedConnect menawarkan produk berupa konsultasi secara real-time, baik via chat, telepon, ataupun video call dengan para dokter spesialis. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah triase otomatis melalui AI, yang akan mempermudah pengguna untuk menentukan bagaimana awal langkah medis secara real-time dan secara akurat. Kemudian, adanya fitur booking appointment dengan langsung kepada dokter spesialis tanpa melakukan birokrasi yang rumit. Kemudian, MedConnect juga akan memberikan reminder minum obat dan kontrol rutin mendukung pengelolaan kesehatan secara jangka panjang. Dan yang terakhir, adanya akses ke artikel dan webinar edukasi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat secara luas. Dengan kombinasi teknologi yang canggih ini, harapannya MedConnect akan menjadi pendekatan medis yang lebih terpercaya, sehingga akan menjadi sebuah solusi yang komprehensif untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Nah, kemudian kita bahas terkait market size dan opportunity, di mana Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial untuk layanan kesehatan digital. Dengan proyeksi populasi lebih dari 280 juta jiwa pada tahun 2025, maka kebutuhan akan akses kesehatan yang cepat dan efisien inilah akan semakin meningkat. Selain itu, lebih dari 215 juta penduduk Indonesia telah menjadi pengguna internet. Hal ini menunjukkan adanya kesiapan masyarakat dalam menerima solusi secara digital. Nah, namun masih ada tantangan besar yang perlu dihadapi, seperti rasio dokter terhadap pasien yang sangat rendah, yakni sekitar 4 dokter per 1.000 penduduk, jauh di bawah standar ideal. Di sisi lain, adanya pengeluaran kesehatan per kapita yang mulai meningkat, yakni sebesar 10-12% per tahun, yang menandakan adanya kesadaran dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih baik. Nah, kemudian terkait pre-launch dan traction-nya. Sebelum peluncuran resmi MedConnect ini, kami telah mempersiapkan 3 aspek utama untuk mempersiapkan daya saing platform di pasar. Nah, pertama dari sisi tujuan atau goals, di mana MedConnect dikembangkan sebagai platform digital yang bisa mengakses kesehatan secara real-time. Fokus kami adalah menciptakan solusi yang relevan, praktis, dan juga langsung menjawab kebutuhan para pengguna pasien. Kedua adalah kami membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak di sektor pendidikan, seperti layanan rumah sakit, laboratorium, apotek, dan juga platform e-resep. Hal ini untuk memastikan adanya ekosistem layanan yang terintegrasi dan juga berkelanjutan. Kemudian yang terakhir dari sisi pemasaran, strategi kami adalah untuk menjangkau audiens secara digital melalui konten media sosial yang edukatif dan juga interaktif. Selain itu, kami juga mengoptimalkan iklan berbayar seperti Google Ads dan Instagram Ads guna meningkatkan visibilitas dan akuisisi pengguna sejak tahap awal. Dengan pendekatan ini, harapannya MedConnect siap melangkah ke pasar dengan fondasi yang kuat dan arah pertumbuhan yang jelas.
Selanjutnya, kita akan bahas terkait kompetitif dan strateginya. Kita menganalisis kompetitor MedConnect dengan 3 pemain besar di industri telemedicine Indonesia, seperti Klik Dokter, Halodoc, dan Alodokter. Analisis ini disusun berdasarkan 6 dimensi fitur yang kami anggap paling relevan untuk penggunaan saat ini. Yang pertama di sini ada AI triage otomatis. Saat ini belum ada dari ketiga kompetitor yang secara eksplisit menawarkan sistem triase otomatis. Kemudian adalah rekam medis terenkripsi, di mana semua platform sudah menawarkan fitur rekam medis dan enskripsi data, termasuk Halodoc, Alodokter, dan Klik Dokter. Kemudian yang ketiga ada preventive education, di mana Halodoc dan Alodokter memiliki fitur edukasi melalui artikel dan blog kesehatan sendiri. Namun sifatnya masih pasif, sehingga bisa dikatakan bahwa belum ada dari ketiganya yang menjadikan edukasi preventif sebagai alur aktif dalam sistem layanan mereka secara harian. Kemudian, yang keempat adalah integrasi dengan wearable device, di mana fitur ini belum tersedia di Halodoc, Alodokter, maupun Klik Dokter. Nah, hingga saat ini data kesehatan seperti denyut jantung atau tekanan darah dari perangkat wearable belum terhubung langsung ke platform mereka. Ini menjadi celah potensial untuk MedConnect hadir di pasar. Kemudian yang kelima ada reminder obat dan lab, di mana Halodoc menyediakan berbagai fitur pengingat, khususnya yang terhubung dengan e-reception atau layanan lab mereka. Namun, Alodokter dan Klik Dokter sendiri itu belum memiliki fitur pengingatnya dan kontrol yang terintegrasi langsung ke platform sebagai fitur utama. Kemudian yang terakhir di sini kita bisa fokus pada pengguna rural dan lansia, di mana ketiga kompetitor saat ini masih menyasar pengguna urban dan masyarakat umum. Belum ada pendekatan secara khusus yang diarahkan ke kelompok usia lanjut atau daerah terpencil, baik dari sisi desain produk maupun strategi distribusi layanannya. Sehingga dari keenam dimensi ini dapat disimpulkan bahwa meskipun pemain besar sudah mendominasi brand dan jangkauan yang secara luas, masih terdapat sejumlah celah fungsional dan segmentatif yang belum terisi secara menyeluruh. Inilah ruang kompleks yang terbuka bagi pemain baru seperti MedConnect dengan pendekatan yang lebih fokus dan juga berbeda. Nah, kemudian terkait strategi yang akan diterapkan oleh MedConnect, yang pertama adalah segmentasi pasar. Di sini kami memfokuskan layanan pada segmen yang paling besar yang membutuhkan akses kesehatan digital seperti masyarakat rural yang kesulitan mengakses fasilitas medis, lansia yang memerlukan layanan kesehatan yang mudah digunakan, serta pasien yang memiliki penyakit kronis yang membutuhkan pemantauan kesehatan secara rutin. Dengan pendekatan ini, kami memastikan bahwa MedConnect akan relevan dan berdampak nyata bagi para target pengguna. Kemudian dari sisi teknologi sendiri, MedConnect didukung oleh teknologi yang cerdas dan juga adaptif, seperti berbasis AI, integrasi dengan perangkat wearable, dan fitur medical record digital yang aman dan mudah diakses kapan dari mana saja. Yang ketiga adalah terkait desain, di mana kami merancang MedConnect ini dengan fokus pada tampilan yang ramah sehingga nantinya bisa mudah untuk dipahami, fitur yang lengkap mulai dari konsultasi hingga edukasi, serta yang terakhir adanya komunikasi dua arah agar pengguna merasa nyaman berinteraksi dengan tenaga medis. Dan yang terakhir adalah kemitraan. Di sini kami membangun ekosistem yang kuat melalui kolaborasi dan juga strategis dengan klinik maupun apotek lokal sebagai mitra pelayanan secara langsung, startup perangkat medis untuk dukungan teknologi dan alat kesehatan, serta kerjasama dengan lembaga kesehatan sebagai pihak pendukung integrasi dan validitas layanan. Dengan strategi yang fokus terhadap kolaboratif ini, harapannya MedConnect itu bisa siap menjadi solusi digital kesehatan yang inklusif, berkelanjutan, dan juga berdampak luas di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait financial projection-nya, di mana proyeksi keuangan ini akan menggambarkan potensi pertumbuhan MedConnect selama 5 tahun pertama kegiatan operasional dengan pendekatan model bisnis pay per use sebesar 50.000 per konsultasi. Mengasumsikan bahwa setiap pengguna akan melakukan 1 sampai 1,5 kali konsultasi per tahun. Berdasarkan asumsi pertumbuhan pengguna aktif pada tahun pertama yakni tahun 2025 dengan 5.000 pengguna aktif, kami menargetkan 7.500 konsultasi per bulan, sehingga akan menghasilkan pendapatan sebesar 4,5 miliar per tahunnya. Dan pada tahun 2025 dengan 80.000 pengguna aktif diproyeksikan menjadi 120.000 konsultasi per hari dengan total pendapatan mencapai 72 miliar per tahun. Nah, total pendapatan ini dihitung dari jumlah konsultasi dikali 50.000 per tarif konsultasi tadi. Kemudian terkait budgeting atau pengeluaran, di mana pengeluaran ini itu terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama adalah fixed cost atau biaya tetap seperti biaya untuk gaji, tim inti, dan pengembangan teknologi. Dimulai dari 1,2 miliar di tahun 2025 dan akan meningkat secara bertahap menjadi 2 miliar di tahun 2029. Ya. Dan kemudian ada variable cost, di mana biaya ini akan mengikuti jumlah konsultasi seperti biaya dokter dan infrastruktur server, diasumsikan sebesar 10.000 per konsultasi. Dengan asumsi ini, maka total biaya pada tahun 2025 adalah 2,1 miliar dan akan meningkat menjadi 16,4 miliar pada tahun 2029.
Nah, kemudian setelah menghitung pendapatan dan biaya operasional tadi, kami memproyeksikan pertumbuhan laba yang konsisten dari tahun ke tahun, sehingga total profit yang akan didapatkan pada tahun 2025, laba kotor ini akan mencapai kurang lebih 2,4 miliar, dan setelah dikurangi pajak 5%, maka laba bersih akan menjadi sekitar 2,28 miliar. Angka ini meningkat signifikan setiap tahun hingga mencapai 52,8 miliar pada tahun 2029 nantinya, sehingga bisa menunjukkan adanya pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan. Nah, kemudian Medconnect sendiri juga memproyeksikan akan mencapai titik impas pada 30.000 konsultasi di tahun pertama, dengan tambahan 5.000 konsultasi per tahun berikutnya. Dengan struktur biaya dan tarif saat ini adalah jumlah minimal agar pendapatan mampu menutupi seluruh biaya operasional secara tahunan. Nah, untuk payback period itu sendiri, ini mempertimbangkan distribusi laba sebesar kurang lebih 60% untuk kegiatan operasional dan 40% untuk investor. Maka, estimasi waktu pengembalian modal atau payback period adalah sekitar 1,25 tahun. Ini akan menjadikan Midconnect sebagai peluang investasi yang balik modalnya lebih cepat, namun tetap memiliki resiko dalam jangka yang pendek. Nah, kemudian terkait use of funds, di mana untuk mendukung pengembangan dan peluncuran awal Medconnect ini, kami mengajukan kebutuhan pendanaan sekitar kurang lebih 3 miliar yang akan dialokasikan secara strategis ke dalam 4 komponen utama. Yang pertama di sini ada pengembangan aplikasi dan infrastruktur sebesar 45%, di mana sebesar kurang lebih 1,35 M itu akan difokuskan pada pengembangan teknologi inti seperti pembuatan dan pemeliharaan aplikasi, sistem back-end yang stabil dan juga aman, sistem integrasi AI dan wearable device, dan yang terakhir penguatan sistem serta keamanan data. Kemudian yang kedua di sini adalah sekitar 25% akan digunakan sebagai marketing dan akuisisi si pengguna. Sebanyak kurang lebih 750 juta akan dialokasikan untuk strategi pemasaran seperti kampanye digital melalui media sosial, Google Ads maupun influencer, program referral, dan juga edukasi pasar untuk meningkatkan adopsi awal. Tujuannya adalah yang pasti untuk menciptakan awareness dan menjangkau target segmen profesional sejak awal. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan sumber daya manusia sebesar 15%, kurang lebih 450 juta yang digunakan untuk menggaji tim awal, termasuk developer, customer service, dan juga tim manajemen dan operasional. Yang mana tim ini akan menjadi tulang punggung dalam pengembangan produk dan menjaga pengalaman si pengguna nantinya. Dan yang terakhir ada biaya operasional awal sekitar 15%. Kurang lebih adalah dananya 450 juta yang nantinya akan digunakan untuk menutupi kebutuhan operasional seperti biaya legalitas dan perizinan, infrastruktur kantor, dan tools maupun software yang akan menjadi layanan pendukung lainnya. Nah, baik, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai inovasi Medconnect, dan jangan lupa untuk investasi di Medconnect. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.